Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video bagian pertama kemarin, di mana kita sudah membahas latihan soal TKA Bahasa Indonesia mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video di bagian 2 ini, kita akan membahas lanjutannya, yaitu nomor 6. Langsung saja, untuk soal nomor 6, kompetensinya adalah pemahaman inferensial. Subkompetensinya adalah memprediksi lanjutan atau akhir uraian atau akhir uraian garis miring cerita berdasarkan bagian tertentu dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Ini untuk teksnya, ini sudah pernah kita baca di soal sebelumnya ya, di situ tentang teks tentang revolusi industri 4.0. Kita langsung saja ke soalnya. Soalnya di sini adalah ini teksnya ya. Jadi ada infografik dan juga ada teksnya. Di sini soalnya adalah berdasarkan tantangan yang diuraikan pada paragraf terakhir, langkah pengembangan teknologi IoT selanjutnya yang paling logis. Maka di sini ada frasa pada paragraf terakhir. Maka kita langsung saja lihat di paragraf terakhir. Paragraf terakhir di sini adalah isinya, meskipun demikian, adopsi IoT bukannya tanpa tantangan. Isu keamanan siber menjadi perhatian utama. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin besar pula potensi celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh peretas. Selain itu, masalah privasi data juga mengemuka, mengingat perangkat IoT mengumpulkan data personal pengguna dalam jumlah besar. Diperlukan regulasi yang ketat dan standar keamanan yang tinggi untuk memastikan bahwa manfaat IoT dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan keamanan dan privasi individu. Jadi kita diminta untuk uh, di situ untuk mencari atau memprediksi lanjutan dari akhir paragraf ini. Nah, jadi setelah ini kira-kira apa peristiwa berikutnya? Jadi di situ paragraf terakhir di situ secara eksplisit menyoroti isu keamanan cyber. Ya, ini ya, ada di kalimat kedua. Ya, oke. Sebagian besar ini ya, ada di kalimat kedua tentang isu keamanan cyber. Jadi di situ menyoroti isu keamanan cyber dan masalah privasi data sebagai tantangan utama. Di akhir paragraf juga ditekankan perlunya regulasi yang ketat dan standar keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya di sini yang paling logis berarti di situ tentang keamanan. Nah, tentang keamanan. Kalau keamanan di sini tentang sistem perlindungan data, berarti di sini yang membahas tentang sistem perlindungan data ini adalah pernyataan yang C. Berarti jawaban yang sesuai di situ adalah yang C. Fokus pada pengembangan protokol enskripsi yang lebih kuat. Jadi di sini kita diminta untuk memprediksi kejadian apa yang mungkin terjadi setelah paragraf ini, paragraf terakhir ini. Jadi jawabannya untuk nomor 6 ini adalah C. Kalau yang lain, kalau opsi yang lain di situ mungkin merupakan pengembangan IoT secara umum, tapi di situ tidak secara langsung menjawab tantangan spesifik yang menjadi penutup teksnya. Seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 7, di mana soal nomor 7 di sini adalah kompetensinya evaluasi dan apresiasi, subkompetensi menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari, bentuk soalnya pilihan ganda kompleks kategori.
Nah, di sini ada pernyataan, seorang pengguna smartwatch khawatir data detak jantung dan lokasi GPS-nya disalahgunakan oleh pihak ketiga. Kekhawatiran ini relevan dengan informasi yang disajikan dalam teks. Teks yang dimaksud di sini adalah teks ini ya, teks yang soal nomor 6 tadi. Kemudian tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap alasan berikut yang mendukung pernyataan di atas. Di sini ada 3 alasan. Kalian menentukan setuju atau tidak setuju berdasarkan teks yang ada di sebelah kanan ini. Yaitu teksnya adalah tentang revolusi industri 4.0. Nah, kita lihat alasan yang pertama. Teks menjelaskan bahwa perangkat IoT seperti smartwatch mengumpulkan data personal pengguna dalam jumlah besar. Setuju atau tidak? Adakah di dalam teks? Kita lihat teksnya. Setuju apa tidak? Ya, setuju ya. Karena di situ di paragraf terakhir, di situ secara eksplisit dijelaskan di situ. Selain itu, masalah privasi juga dapat mengemuka, mengingat perangkat IoT mengumpulkan data personal pengguna dalam jumlah besar. Setuju ya untuk alasan yang pertama. Kemudian untuk yang alasan kedua, teks menyebutkan bahwa IoT hanya diterapkan di sektor industri dan manajemen kota, bukan pada perangkat personal. Setuju apa tidak? Hanya di ini ya, diterapkan di industri. Ini hanya diterapkan di industri. Hanya ya di sini. Jadi hanya diterapkan di sektor industri dan manajemen kota, bukan pada perangkat personal. Nah, bukan pada perangkat personal. Padahal di paragraf 1 di sini dijelaskan ya bahwa penerapan IoT sangat luas, mulai dari rumah pintar atau smart home yang memungkinkan pengguna mengontrol lampu dan suhu via ponsel. Nah, ini. Kalau ini di bagian ini sudah menunjukkan bahwa di situ IoT itu bisa diterapkan di perangkat personal. Jadi untuk alasan yang kedua ini, ya jawaban yang tepat adalah tidak setuju. Kemudian alasan yang ketiga, teks secara spesifik menyoroti masalah privasi data sebagai salah satu tantangan utama adopsi IoT. Setuju atau tidak? Ya, setuju ya. Karena di situ di teks itu terletak di paragraf ketiga. Paragraf ketiga di sini menyatakan bahwa masalah privasi data juga mengemuka. Ini ya, jadi itu yang menjadi salah satu masalah dalam IoT itu adalah masalah privasi data. Jadi untuk alasan yang ketiga ini juga setuju karena di situ ada di dalam teks. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 kompetensinya adalah evaluasi dan apresiasi. Subkompetensinya menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketepatan informasi dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nah, untuk teksnya ini, teks yang sudah pernah kita baca di pertanyaan nomor 1 kemarin ya dibagi di video yang bagian 1 ini sudah pernah kita baca yaitu tentang teks yang berisi tentang urbanisasi. Oke. Di sini pertanyaannya adalah penulis menyajikan informasi dalam teks dengan tujuan utama untuk nah, kalau kita ditanya tujuan ya, kalau kita ditanya tujuan teks berarti kita harus tahu terlebih dahulu jenis teksnya itu jenis teks di teks ini, teks yang membahas tentang urbanisasi, itu merupakan jenis teks apa? Jadi teks yang di situ berisi tentang
fenomena sosial, kemudian di situ di dalamnya ada sebab, ada dampak, kemudian ada ini yang menonjol di dalam teks ini ya. Ada oleh karena itu, berarti berupa simpulan, berupa penegasan. Nah, masih ingat teks eksposisi yang dimana di situ dalam teks eksposisi itu strukturnya ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Jadi ini paragraf pertama ini merupakan tesis ya. Kemudian jadi tesis itu ada berisi pendapat dari penulis, kemudian ada argumentasi, ini juga argumentasi dan ini juga penegasan ulang dari tesisnya. Nah, berarti soal teks yang membahas tentang urbanisasi ini merupakan teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini berisi apa? Tujuan dari teks eksposisi itu apa? Tujuan dari teks eksposisi itu adalah memaparkan. Jadi ini ya intinya ya. Jadi inti dari teks eksposisi itu adalah memaparkan. Jadi, penulis di sini menyajikan informasi dalam teks dengan tujuan utama untuk apa? Yaitu untuk memaparkan analisis mendalam mengenai dampak negatif urbanisasi yang tak terkendali. Ya. Jadi, jawabannya untuk nomor 8 ini adalah D. Ya, memaparkan analisis mendalam mengenai dampak negatif urbanisasi yang tak terkendali. Kalau yang A mengajak penduduk desa untuk tidak pindah ke kota besar, ini teks apa? Di sini mengajak. Kalau mengajak itu lebih ke teks persuasi. Kemudian kalau mengkritik itu teks apa? Bisa teks opini, ya. Kemudian juga mengkritik bisa juga teks editorial, ya, mengkritik. Kemudian memberikan gambaran seimbang mengenai peluang dan tantangan urbanisasi. Ini juga bukan ya, karena di situ bukan hanya ya karena di situ dalam teks ini gambarannya bukan seimbang ya, tidak seimbang di situ, malah di situ lebih banyak dampak negatif urbanisasinya. Jadi yang C juga bukan jawabannya. Kemudian yang E membandingkan tingkat keberhasilan program urbanisasi di berbagai negara. Nah, kalau yang ini di situ tidak dijelaskan ya. Dijelaskan dari berbagai negara. Di situ yang dijelaskan hanya yang ada di Indonesia saja. Jadi di situ tidak tepat ini di berbagai negara, padahal tidak dijelaskan di berbagai negara. Itu untuk soal nomor 8. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Kompetensinya adalah evaluasi dan apresiasi, subkompetensi menilai ketepatan dan kesesuaian penggunaan bahasa dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Di sini ada teks fiksi. Pertanyaannya adalah penggunaan majas metafora. Penggunaan majas metafora dalam kalimat mengumumkan penemuan ini ke dunia sama artinya dengan melepaskan jin dari dalam botol. Memiliki fungsi untuk kita lihat kalimat ini ada di mana nih ya? Ada di paragraf kedua. Di bagian ini. Mengumumkan penemuan ini ke dunia sama artinya dengan melepaskan jin dari dalam botol. Fungsinya di situ untuk apa? Yang A menjelaskan proses teknis dari algoritma yang diciptakan Ardi. Yang B menunjukkan bahwa penemuan Ardi berasal dari cerita dongeng. Yang C menekankan bahwa penemuan tersebut memiliki kekuatan besar yang sekali dilepaskan akan sulit dikendalikan.
Kemudian yang E menyiratkan bahwa penemuan Ardi adalah sesuatu yang bersifat gaib dan tidak nyata. Di situ metafora, jadi di sini apa sih majas metafora itu? Jadi majas metafora itu adalah majas pengandaian secara langsung, ya. Pengandaian secara langsung. Apa dari kalimat ini yang menunjukkan di situ fungsinya untuk apa? Mengumumkan penemuan ini ke dunia sama artinya dengan melepaskan jin dari dalam botol. Jadi kalau kita lihat kalimat ini itu mempunyai arti yaitu melepaskan sesuatu yang sangat kuat dan berpotensi merusak. Kita bayangkan ketika kita melepaskan jin dari dalam botol itu bukannya malah itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, tapi di situ bisa berpotensi menyebabkan kerusakan karena yang setelah dilepaskan di situ tidak dapat kita kendalikan atau tidak bisa kita tarik kembali. Nah, dalam konteks ini majas tersebut berfungsi untuk menekankan bahwa penemuan Ardi di situ ya ini ya penemuan Ardi di situ memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi bisa menyembuhkan, bisa juga menghancurkan, dan sekali diumumkan dampaknya tidak akan bisa dikendalikan. Jadi seperti jin dari dalam botol. Ya, lepaskan jin dari dalam botol. Jadi di sini adalah yang C. Menekankan bahwa penemuan tersebut memiliki kekuatan besar yang sekali dilepaskan akan sulit dikendalikan. Jadi untuk soal nomor 9 ini ya, karena di situ yang ditanyakan hanya kalimat ini saja, ya, hanya kalimat ini saja. Ya, kalian tidak perlu membaca teksnya ini secara utuh. Cari saja di situ kalimatnya, kemudian karena dan di sini sudah jelas. Nah, majas metafora di situ berarti pengandaian. Kita tinggal menganalogikan atau mengandaikan kalimat ini itu seperti apa, arti sebenarnya itu seperti apa. Jadi itu tips untuk apa ya, untuk menghemat waktu yang kita punya ya. Jadi kita tidak perlu membaca teks itu secara utuh. Kalau hanya yang ditanyakan itu bagian tertentu ya sudah, bagian tertentu itu saja yang kita perhatikan. Baiklah, kemudian kita ke soal terakhir yaitu soal nomor 10. Ini teksnya. Soal nomor 10, kompetensinya evaluasi dan apresiasi. Subkompetensi menilai ketepatan bagian teks untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau latar dalam teks fiksi. Bentuk soalnya, pilihan ganda kompleks. Di sini MCMA yaitu memilih pernyataan, di situ lebih dari satu. Jawaban yang benar lebih dari satu. Kita baca teksnya. Angin berembus pelan memainkan helai-helai ilalang di padang sabana yang terhampar laksana permadani emas di bawah mentari senja. Di kejauhan, siluet Gunung Rinjani berdiri gagah. Puncaknya seolah menggaruk langit yang mulai memerah. Aku duduk di atas batu besar, membiarkan keheningan meresap ke dalam jiwa. Sudah 3 hari aku duduk di sini, melarikan diri dari riuh rendah kota yang memenjarakan kreativitas. Sebagai seorang pelukis, aku mencari kanvas baru, bukan hanya di atas kain, tetapi juga di dalam benakku. Namun, ketenangan ini paradoksal. Semakin sunyi alam di sekitarku, semakin gaduh suara-suara di dalam kepalaku. Mereka mempertanyakan segalanya. Keputusanku meninggalkan pekerjaan mapan, bakat yang kuragukan, dan masa depan yang tampak buram seperti kabut pagi. Kupejamkan mata, mencoba menghalau bisikan keraguan itu dengan citra sabana yang baru saja kulihat. Aku harus bisa menuangkannya. Warna emas ilalang, gradasi jingga di langit, dan bayangan ungu pada punggung gunung. Itu saja, fokus. Tapi jemariku terasa kaku dan imajinasiku beku. Kekosongan di hadapanku terasa mengejek, sama kosongnya dengan kanvas putih yang menantiku di pondok.
Itu teksnya. Kemudian kalimat pertanyaannya di sini adalah kalimat mana saja dari dalam kutipan cerpen tersebut yang paling efektif dalam menggambarkan perasaan gelisah dan keraguan dari tokoh aku. Jadi dalam teks ini ceritanya tokoh aku ini mulai mempertanyakan tentang identitasnya, keraguannya terhadap bakat yang sudah dia miliki. Kita lihat pilihan yang pertama. Aku duduk di atas batu besar, membiarkan keheningan meresap ke dalam jiwa. Apakah itu cukup untuk menunjukkan tentang keraguan tokoh aku ini? Cukup apa tidak? Bukan ya. Jadi di situ nomor satu ini bukan menunjukkan keraguan tokoh. Di situ hanya menjelaskan tentang suasana tenang dan damai ya. Jadi di sini hanya pengenalan latar ya. Jadi di sini hanya pengenalan latar. Jadi di situ hanya menggambarkan keadaan sekitar saja. Dan itu letaknya ada di awal cerita sebelum konflik batin itu diperkenalkan. Kemudian nomor dua, namun ketenangan ini paradoksal. Ketenangan ini paradoksal. Apa sih ketenangan yang paradoksal itu? Kalian pernah mendengar majas paradoks? Pernah ya, pastinya. Jadi, majas paradoks itu adalah suatu keadaan yang menerangkan sebaliknya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti contoh kalimat paradoks itu seperti ini. Aku merasa sepi di tengah keramaian. Sama dengan ini juga kalimat berikutnya, semakin sunyi alam di sekitarku, semakin gaduh suara-suara di dalam kepalaku. Nah, ini yang menunjukkan bahwa di situ perasaan gelisah dari si tokoh aku ini. Padahal dia sudah berada di keheningan, tapi kepalanya ini masih gaduh, masih ramai oleh suara-suara yang di situ menunjukkan kalau suara-suara itu menyiratkan keraguan akan dirinya. Jadi yang nomor dua ini adalah pilihan yang tepat. Kemudian yang nomor tiga, warna emas ilalang, gradasi jingga di langit, dan bayangan ungu pada punggung gunung. Nah, ini apakah juga menerangkan tentang perasaan gelisah dari si tokoh aku? Tidak ya, ini juga sama dengan pernyataan yang pertama, ini lebih ke latarnya. Warna emas ilalang, gradasi jingga di langit itu kan menunjukkan latar waktu, kemudian bayangan ungu pada punggung gunung, nah itu juga menjelaskan latar waktu. Selain latar waktu, di situ juga ada latar. Jadi yang pernyataan yang nomor tiga ini bukan jawaban. Kemudian yang nomor empat, kekosongan di hadapanku terasa mengejek, sama kosongnya dengan kanvas putih yang menantiku di pondok. Ini ya, kekosongan di hadapanku. Nah, ini menjelaskan perasaan gelisah, ya. Terasa mengejek, sama kosongnya dengan kanvas putih yang menantiku di pondok. Nah, ini menunjukkan menunjukkan perasaan gelisah dan keraguan dari tokoh aku. Jadi pernyataan nomor 4 di sini itu sangat kuat ya untuk menggambarkan perasaan terintimidasi dan keraguan diri yang mendalam ya di situ. Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya adalah pernyataan nomor 2 dan pernyataan nomor 4. 5 soal sudah kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal berikutnya.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk pejuang TKA, sukses untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.